Heboh kasus korupsi timah. Luhut akhirnya buka suara. Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Di semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan kita linkkan pada Simbara ini. Kita tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, grade-nya dan seterusnya kita tahu. Dengan begitu kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar karena dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua. Jadi itu semua dilakukan secara otomatis dan secara otomatis sistem ini juga bisa memblok. Dia tidak bisa ekspor kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi pasal 33 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia nggak usah kerja dapat 20 juta per bulan. 271 triliun itu baru kerusakan lingkungan. Sekali lagi, berapa materi yang sesungguhnya timah yang digeruk yang tidak masuk yang seharusnya masuk ke kas negara itu berapa? Itu ada informasi dari Kepala PPATK Abdul Somad, ya, Pak Samad, Abraham Samad, yang mengatakan begini: kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa. Setiap anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akhirnya turut menanggapi isu yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat belakangan ini, yakni mengenai kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IOP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Menurut Luhut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejatinya telah meluncurkan platform yang bernama Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian Lembaga. Platform ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Bicara soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang ramai diperbincangkan beberapa hari ini, sebetulnya ESDM telah meluncurkan platform Simbara, kata Luhut, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis 4 April 2024, rencananya pada tahun ini. Lanjutnya, komoditas nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam platform tersebut. Oleh sebab itu, Luhut pun menyayangkan praktik kasus korupsi yang saat ini terjadi pada tata niaga komoditas timah. Mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARE, sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia, kata dia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akhirnya turut menanggapi isu yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat belakangan ini, yakni mengenai kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IOP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai tahun 2022. Menurut Luhut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejatinya telah meluncurkan platform yang bernama Simbara atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian Lembaga. Platform ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara. Bicara soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang ramai diperbincangkan beberapa hari ini, sebetulnya ESDM telah meluncurkan platform Simbara, kata Luhut, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis 4 April 2024, rencananya pada tahun ini. Lanjutnya, komoditas nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam platform tersebut. Oleh sebab itu, Luhut pun menyayangkan praktik kasus korupsi yang saat ini terjadi pada tata niaga komoditas timah. Mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARE, sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia, kata dia. Luhut mengatakan, kasus korupsi timah sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk segera merampungkan digitalisasi satu data minerba. Jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam ekosistem Simbara,